Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Mengingat Pengorbanannya", ditulis oleh Bill Crowder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setelah mengikuti ibadah gereja di Minggu pagi, tuan rumah saya di Moskow mengajak saya makan siang di restoran di luar kompleks Istana Kremlin. Setiba di sana, kami melihat barisan pasangan pengantin baru berbusana lengkap menghampiri makam pahlawan tak dikenal di luar tembok Kremlin. Di hari pernikahan mereka, mereka mengambil waktu khusus untuk mengenang pengorbanan orang-orang yang telah memungkinkan mereka merayakan hari bahagia itu. Sungguh pemandangan yang mengharukan saat melihat pasangan-pasangan itu berfoto di depan tugu peringatan tersebut dan meletakkan bunga pengantin di kaki tugu. Kita semua memiliki alasan untuk bersyukur atas orang-orang yang telah berkorban demi membawa kebahagiaan tertentu dalam hidup kita. Setiap pengorbanan itu penting,
tetapi tak satu pun dari pengorbanan-pengorbanan itu adalah yang terpenting. Hanya di kaki salib Kristus kita menyaksikan pengorbanan yang Yesus perbuat bagi kita dan mulai mengerti betapa kita berutang seluruh hidup kita kepada Sang Juru Selamat. Saat menghampiri meja Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus, yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Paulus menulis, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kiranya waktu-waktu kita menikmati perjamuan kudus mengingatkan kita untuk hidup setiap hari dengan ingatan dan ucapan syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam dan bagi diri kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, saat mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bagaimana Anda memandang makna yang terkandung di dalamnya? Bagaimana Anda dapat menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengucap syukur atas pengorbanan Kristus bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam bahasa Yunani, kata epaineo berarti memuji, memberi penghargaan, sanjungan, pujian. Kata itu muncul 6 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu 4 kali dalam 1 Korintus 11, tempat kata itu diterjemahkan menjadi memuji. Paulus memuji jemaat di Korintus karena mereka tetap mengingatnya dan berpegang teguh pada ajarannya, tetapi ia tidak memuji cara mereka melakukan perjamuan Tuhan. Pemuasan diri yang egois di antara mereka menunjukkan ketidakpedulian dan membahayakan kesatuan jemaat. Seharusnya mereka memperingati pengorbanan diri yang telah Yesus lakukan, tetapi mereka malah melupakan hal itu. Ironi dan ketidakkonsistenan seperti itu mendorong Paulus untuk menulis, "Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan," yang diperingatkan oleh Paulus, baik bagi jemaat Korintus maupun bagi kita, adalah bahwa mereka yang turut ambil bagian dalam perjamuan kudus tanpa mengingat Kristus dan sesama, telah melakukannya dengan cara yang tidak layak. Apakah kepentingan perjamuan Tuhan atau perjamuan Kristian? Penyelidikan ke atas perjamuan Tuhan merupakan satu pengalaman yang menggoncangkan jiwa disebabkan oleh pengertiannya yang sangat mendalam. Sewaktu perayaan Paskah dan pada malam sebelum hari kematiannya, Yesus mengadakan satu persekutuan makan yang baru dan sangat penting yang sehingga ke hari ini masih kita jalankan. Jamuan makan ini membuatkan kita mengingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita dan membuatkan kita untuk memandang ke depan kepada kedatangannya yang kedua kali. Paskah merupakan perayaan orang Yahudi yang sangat suci. Ia memperingati tulah terakhir yang Tuhan telah turunkan ke atas Mesir, yaitu kematian anak sulung orang-orang Mesir, sementara orang-orang Israel telah terselamat oleh darah anak domba yang telah disapukan pada palang pintu rumah. Anak domba itu kemudian dibakar dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Tuhan memerintah supaya perayaan Paskah dirayakan oleh umat Israel dalam generasi yang seterusnya, turun-temurun. Peristiwa tersebut tertulis dalam Keluaran 20. Sewaktu perjamuan terakhir satu perayaan Paskah, Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Dia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku,
yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus menutup masa perjamuan itu dengan menyanyikan sebuah lagu pujian dan mereka keluar pada malam itu ke Bukit Zaitun. Seperti yang telah dinubuatkan, di sanalah Yesus dikhianati oleh Yudas. Pada hari berikutnya, Yesus disalibkan. Rasul Paulus menulis tentang perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29. Paulus menambah satu kenyataan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita mungkin bertanya apakah artinya, dengan cara yang tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia boleh merujuk kepada sikap yang tidak menghargai arti sebenar roti dan cawan Tuhan dan melupakan harga yang telah dibayar oleh Tuhan untuk keselamatan kita. Atau ia juga boleh berarti membiarkan upacara itu menjadi satu upacara keagamaan formal yang mati atau datang menghadap meja Tuhan dengan dosa yang belum diakui. Sesuai dengan arahan Paulus, kita perlu menyelidiki diri kita sebelum memakan roti dan minum dari cawan Tuhan. Satu lagi kenyataan yang Paulus tambahkan dan tidak ada dalam kitab-kitab Injil adalah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini memberikan head masa kepada upacara ini yaitu sehingga Tuhan datang. Daripada penulisan yang singkat ini kita mempelajari bagaimana Yesus menggunakan dua bahan yang sangat sederhana sebagai simbol untuk tubuh dan darahnya dan membuatkan kedua bahan ini menjadi satu tugu peringatan untuk kematiannya. Ianya bukan tugu pahatan daripada batu kapur atau tembaga yang dilebur tetapi daripada roti dan anggur. Yesus mengisi tihar bahwa roti bercakap tentang tubuhnya yang akan dihancurkan. Tidak ada tulang-tulang yang patah, tetapi tubuhnya sangat disiksa sehingga sangat sukar untuk mengenalinya. Anggur bercakap tentang darahnya, itu memberi petanda tentang kematian dahsyat yang akan dialaminya. Yesus, Anak Allah yang sempurna, menjadi penggenapan nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang tidak terkira banyaknya berhubung seorang penebus. Apabila Dia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku," Dia menunjukkan bahwa upacara ini akan diteruskan di masa hadapan. Ia juga menunjukkan bahwa Paskah yang menuntut kematian anak domba dan melihat kepada kedatangan anak domba yang akan menghapuskan dosa dunia telah digenapi dalam perjamuan Tuhan. Perjanjian baru menggantikan perjanjian lama apabila Kristus, anak domba Paskah telah dikorbankan. Sistem korban binatang tidak lagi diperlukan. Perjamuan Tuhan atau perjamuan Kristian merupakan peringatan kepada apa yang Kristus telah lakukan untuk kita dan satu perayaan terhadap apa yang kita terima daripada pengorbanannya itu. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, tak ada yang dapat membalas kasih tak ternilai yang dinyatakan lewat pengorbanan putra-Mu, Yesus, di kayu salib. Tolonglah aku menunjukkan rasa syukurku atas karyanya bagiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.